إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin sidang salat jemaah zaniyallahu wa iyyakum jami'an. Tema kita kali ini adalah tema yang sangat urgen, sangat penting, yaitu ingkarus sunnah. Jadi ada segolongan umat Islam mengakui sebagai muslim tapi tidak mengakui sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tidak mengakui hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka meragukan hadis, hanya berpegang pada Al-Quran semata-mata. Hadis tidak terjamin otentiknya, tidak terjamin kesahihannya, sehingga muncul ada hadis dhaif, ada hadis maudhu dan seterusnya. Itulah alasan yang dijadikan penolakan tentang masalah sunnah, ka'annahu haq wa arada bihil batil, seolah-olah ucapan mereka itu adalah benar padahal yang mereka inginkan adalah kebatilan. Dalam kesempatan yang singkat ini mari kita kupas secara singkat. Nabi alaihissalatu wassalam telah mengingatkan dalam hadis sahih, nanti akan ada dua orang, kata Nabi, duduk di sofa, salah satunya mengatakan ma wajadna fil qur'ani halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman faharamna. Ala, kata Rasulullah, ketahuilah ma harrama rasul mithlu ma harrama Allah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Ini Rasulullah sudah mengingatkan itu. Nanti akan ada dua orang duduk di atas sofa bencengkrama, salah satunya mengatakan apa yang kami dapat dari Al-Quran berupa halal, maka kami halalkan, dan apa yang kami dapat dari Al-Quran haram, maka kami haramkan. Rasul mengatakan, ketahuilah apa yang Rasulullah haramkan seperti apa yang Allah haramkan. Itu pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini mewanti-wanti. Maka itu Nabi alaihissalatu wassalam di waktu khutbatul wada', haji wada', khutbah perpisahan dengan umatnya saat itu, Rasul mengingatkan. Rasul mengatakan, taraktu fikum ma in i'tasamtu, berarti kan bahasanya i'tasama, bukan tamassaka. Itu lebih kuat, i'tisam. Ku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, sesuatu jika kalian berpegang teguh sekuat-kuatnya sesuatu tersebut, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasuli. Perhatikan, Rasul tidak mengatakan kitab Allah, Rasul menggandengkan kitab Allah wa sunnat Rasuli. Kitab Allah itu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Berarti dari sini sunnah Rasulullah itu terjamin. Terjamin. Tidak mungkin Rasulullah merintahkan sesuatu yang tak terjamin. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah memberikan pernyataan,
Wa anzalna ilaika dzikra, ya Muhammad kami turunkan kepada anda al-dzikra, ada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang bukan Al-Quran dan kami juga yang menjagakan, kata Allah. Nah, kami turunkan kepada anda ya Muhammad al-dzikra, Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar kau bisa menjelaskan kepada manusia, yaitu pada umatmu, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Apa itu Al-Quran? La'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Allah memberikan pernyataan bahwa salah satu fungsi Nabi yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu umumnya ayat nada global, ijmaliyah, butuh penjelasan. Tidak mungkin, bukan berarti mustahil. Allah tidak menginginkan Al-Quran itu berjilid-jilid. Allah tidak menginginkan itu. Allah jelaskan hukum dari mulai hukum tahara, hukum salat dan seterusnya dalam bentuk global, ijmali. Di sini fungsi Nabi diutus oleh Allah agar Rasulullah menjelaskan setiap ayat yang turun. Nah, kalau begitu berarti hadis itu terjamin. Kemudian alasan mereka, Al-Quran ditulis ketika itu turun. Betul, itu hak, benarnya. Ada benarnya, tidak bisa dipungkiri. Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, di antara mereka adalah penjuru tulis wahyu. Setiap surat atau ayat turun, Rasulullah perintahkan untuk ditulis. Di mana? Di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, dan lempengan-lempengan batu, agar tidak hilang. Ini salah satu cara Allah menjaga Al-Quran, ditulis. Yang kedua, dengan cara dihafal. Bangsa Arab, apalagi sahabat, dikenal adalah orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi, memiliki hafalan yang kuat. Maka banyak sekali para sahabat itu hafal Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 70 orang sahabat hufaz yang terbunuh mati syahid. Bahkan itu terjadi di zaman Abu Bakar. Dan berangkat dari itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan, meminta pada Abu Bakar untuk dibukukan Al-Quran. Tidak bisa hanya ditulis di pelepah-pelepah kurma, dikhawatirkan akan hilang. Akhirnya fatahallahu sadra Abu Bakar, Allah bukakan dada Abu Bakar untuk bisa menerima usul Umar. Akhirnya diterima. Maka dikumpulkanlah wahyu itu, dipanggil jurut wahyu. Kemudian yang hafal Quran dikumpulkan, ditulis, sehingga saling mendukung satu sama lainnya. Yang tertulis, kemudian yang hafal. Itulah yang ada di sekarang ini. Mushaf sekarang ada mushaf seperti di zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian mereka mengatakan Nabi melarang menulis hadis di zaman beliau. Betul, hadza qaulul haq. Kenapa Rasulullah melarang? Dikhawatirkan ucapan beliau merupakan manusia, hadis bercampur dengan Al-Quran. Itu dikhawatir oleh Rasulullah. Rasulullah saat itu melarang untuk ditulis apa yang keluar dari bibir beliau berupa hadis. Akan tetapi setelah beliau wafat, maka para tabi'in mengejar hadis dari para sahabat. Mereka lah menulis, membukukan hadis secara resmi. Itu ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu tahun 99 Hijriah, di akhir penghujung abad pertama. Sebetulnya sebelum beliau sudah ada yang nulis secara pribadi. Dan kata lain, munculnya Imam Malik yang beliau masih penghujung abad pertama, 88 tahun, 80 tahun berlahir. Beliau membukukan hadis kitab Al-Muwatta. Kemudian muncul murid-muridnya, di antara Imam Syafi'i, muncul murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ahli hadis, muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka semua sezaman. Mereka kumpulkan hadis Nabi SAW. Dari mereka ambil dari Imam Syafi'i,
dari Imam Malik, Imam Malik dari sahabat. Maka itu mereka tidak cukup menerima hadis dari tabi'in. Mereka seleksi. Apa diseleksi? Perawi hadisnya. Kalau zaman sahabat tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan siapa itu Umar, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Sa'ad bin Waqqas, enggak perlu. Tapi generasi selanjutnya kena banyak hadis yang aneh-aneh yang tidak pernah didengar oleh tabi'in dari sahabat. Maka diseleksilah perawinya. Maka Abdullah bin Mubarak ini termasuk generasi ketiga. Beliau mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata beliau. Al isnad minad din, kata beliau. Sanad itu adalah pembawa hadis, orangnya termasuk bagian agama, urusan agama. Laulal isnad, kalau seandainya tidak ada sanad, pembawa berita, niscaya orang akan mengatakan semaunya. Sanad itu sangat penting. Maka dengan sanad itulah diseleksi, sehingga terseleksi mana hadis yang bukan hadis. Jadi sebetulnya jelas hadis itu terjaga dari hafalan sahabat yang menghafal. Cuma penulisan terjadi belakangan. Itu pun masih di abad pertama penulisannya, masih dekat dengan sahabat. Bagaimana bisa dikatakan hadis itu tidak terjaga? Dan bagaimana perintah Allah? Mari kita lanjutkan. Orang ingkar sunnah, ada ingkar sunnah, sama sekali dia tolak. Maka muncul kata-kata tidak ada salat 5 waktu Al-Quran, nggak ada. Tidak ada salat zuhur, tidak ada salat asar, dan seterusnya. Ini berarti apa ini? Ini berarti dia akan merontokkan semua ibadah. Orang seperti ini dia tidak akan mungkin dia bisa ibadah Allah. Mustahil. Saya katakan, mari kita tengok lebih lanjut. Sehingga muncul apa kata mereka? Anjing tidak diharamkan Al-Quran. Al-Quran tidak mengharamkan anjing. Ya betul, tidak ada dalam Al-Quran itu masalah anjing. Ini ciri-ciri ingkar sunnah. Pengaruh ada di dalam hadis Nabi SAW. Itulah fungsi Nabi. Kita ambil contoh. So sekarang ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Surah Al-Jum'ah itu perintah Allah. Perintah ini bukan hanya untuk sahabat, semua umat sampai akhir zaman. Silakan bagaimana menerapkan ayat ini. Wahai beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk salat Jumat. Sekarang contohkan seperti apa salat Jumat, kapan waktunya, berapa rakaat salat Jumat, adakah khutbah, kemudian kapan khutbahnya, dahulu khutbah baru salat atau salat dulu baru khutbah? Silakan jelaskan dengan ayat Quran. Tak akan mampu. Memang itu tidak ada, nggak mungkin ada. Salat 5 waktu, aqimus shalah, Allah katakan tegakkan salat. Sekarang jelaskan soal apa yang Allah kehendaki dalam ayat itu. Berapa waktu? Kalau dikatakan 3 waktu, baiklah, apa namanya 3 waktu itu? Kemudian berapa rakaat masing-masing? Kapan dikerjakan? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu berdasarkan hadis, bukan Al-Quran. Jelaskan. Kemudian bagaimana tata cara salat? Apakah ada rukuk? Rukuknya seperti apa? Sujud seperti apa? Mana dulu? Sujud atau rukuk? Berdirikah? Atau dudukkah? Elingkah? Dan seterusnya. Mereka lah pendusta besar dalam Islam ini, perusak Islam. Maka Nabi SAW mengingatkan, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, di mana aku berada serta sahabat di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Selainnya masuk neraka
72 masuk neraka. Yang ini sudah pasti masuk 72, karena mereka mengingkari hadis Nabi SAW. Mengingkari hadis Nabi itu kufur. Tak mungkin dia bisa menjalankan ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakah, Allah katakan, tunaikan zakat. Pertanyaannya, apa yang wajib disakati? Benda apa? Al-Quran tak menjelaskan. Al-Quran pun tak menjelaskan secara rinci. Kemudian berapa nisab? Kemudian berapa harus dikeluarkan kadarnya, dan seterusnya. Semua itu dalam sunnah. Kalau sunnah ini kita tolak semuanya, tidak akan ada satu orang muslim pun yang bisa menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi orang kufur, orang mulhid. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Memang akhir-akhir zaman muncul orang-orang yang berbicara Islam bukan bidangnya, tak pernah belajar Islam, tak pernah belajar agama, muncul. Dan itu munculnya ada di media-media, sehingga dilihat dan didengar oleh seluruh umat. Dia bangga, seolah-olah dia pintar, ahli. Ini Rasulullah sudah ingatkan itu akan muncul akhir zaman orang yang jahil, ulama-ulama dalun mudillun. Dia sesat, menyesatkan. Kalau dia sendiri sesat, itu akibat perbuatannya, tapi menyesatkan orang lain, yang mana banyak umat yang tidak paham. Di sini kewajiban umat, siapa saja orangnya, maka wajib bersimpuh belajar dan belajar, mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi SAW, agar tidak menjadi orang yang sesat. Kalau tidak, mudah sekali tergelincir ke dalam jurang yang sangat berbahaya. Ingkarus sunnah adalah termasuk orang kufur. Hati-hati, Rasulullah sudah mengingatkan dalam hal ini, agar umat ini betul-betul berada di atas jalan yang hak. Masih banyak kalau mau diungkapkan, tak akan bisa diamalkan. Haji, umrah, Allah mengatakan atimul hajja wal umrata lillah, cuma sampai di situ. Pertanyaannya, seperti apa umrah itu? Seperti apa haji itu? Bagaimana manasik hajinya? Kalau dia masih melakukan seperti umat Islam, berarti dari mana ilmu itu? Kalau dia pegang Al-Quran semata-mata, dari mana? Bukankah dia taruh dari ulama? Dari mana? Ulama itu dari mana? Begitu selanjutnya, akhirnya mentok kepada Rasulullah SAW. Apakah tidak ada terjadi pergeseran setelah Rasulullah wafat? Banyak sekali terjadi. Di situ peran ulama berijtihad, adanya hadis diseleksi agar tidak berfatwa kepada fatwa yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang bisa menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati kita agar bisa bersimpuh di majlis-majlis ta'lim. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Alhamdulillah, negara kita aman sentosa. Bayangkan di negara Palestin, saudara kita dibantai. Bagaimana mereka bisa ibadah dengan khusyuk? Bagaimana bisa mereka ta'lim dan seterusnya? Maka bersyukurlah. Bersyukur kemerdekaan bukan hanya diramaikan, bukan hanya berpoya-poya, bukan hanya hura-hura. Bersyukur kemerdekaan atas rahmat Allah, diakui oleh pendahulu-pendahulu kita, para pejuang, bahwa kemerdekaan atas rahmat Allah, tidak lain. Maka bersyukur Allah yang berikan rahmat tersebut kepada kemerdekaan. Bagaimana? Pelajari agamanya, agar kalian hidup ini tentram, tenang, tidak diganggu oleh umat lainnya. Kalau tidak, jika umat bangsa ini nggak peduli dengan agama Allah yang merupakan merdeka rahmat Allah, maka siap-siap
Allah akan berikan cobaan demi cobaan, sehingga umat bangsa ini padahal sudah 80 tahun kemerdekaan masih banyak tidak merasakan kemerdekaan itu sendiri. Memang kenyataan. Dengan Allah berikan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang tidak adil, penguasa yang tidak pro pada rakyat, itu ciri Allah berikan balasan bagi bangsa ini yang tak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin rabbal alamin. Innal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا شؤون المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وغزة وسوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.